Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Arpan Semlondo. Saya dari kelas B120 regular sore Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan secara ringkas, di mana saya akan menjelaskan secara umum saja tentang hukum perbankan. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa hukum perbankan merupakan salah satu mata kuliah yang ada di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Baiklah, dalam pemaparan kali ini kita akan mempelajari tentang lembaga keuangan dan bank sentral dalam hukum perbankan. Sebelum kita masuk pada pemaparan lembaga keuangan dan bank sentral, perlu kita ketahui bahwa perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan pengertian hukum perbankan atau banking law adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, baik kelembagaan, kegiatan usaha, cara dan proses dalam melaksanakan usaha bank. Kita masuk pada lembaga keuangan. Pengertian lembaga keuangan menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan dimaksud dengan lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatan di bidang keuangan menarik dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat. Dan berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 792 Tahun 1990, lembaga keuangan adalah segala badan atau lembaga yang aktivitas utamanya adalah di bidang keuangan, mulai dari menghimpun hingga menyalurkan dana kepada masyarakat. Fungsi lembaga keuangan yaitu yang pertama penghimpun dana, yang kedua penyalur dana, yang ketiga pemberi pinjaman, yang keempat mempermudah kegiatan transaksi, dan yang kelima fungsi likuiditas, dan kemudian yang keenam pemindah aset. Kemudian jenis lembaga keuangan. Jenis lembaga keuangan ada dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Dijelaskan, lembaga keuangan bank terdiri dari bank sentral, bank umum, bank perkreditan rakyat atau BPR. Sedangkan lembaga keuangan bukan bank yaitu pegadaian, koperasi simpan pinjam, lembaga asuransi, leasing, dan pasar modal. Selanjutnya kita masuk pada bank sentral. Bank sentral adalah suatu institusi nasional yang bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas harga atau nilai suatu mata uang yang berlaku di suatu negara. Di Indonesia, bank sentral dikenal dengan nama Bank Indonesia. Selanjutnya, peran Bank Indonesia. Bank Indonesia memiliki 5 peran utama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, yaitu yang pertama, Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter antara lain melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka. Kemudian yang kedua, Bank Indonesia memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan. Yang ketiga, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Keempat, melalui fungsinya dalam riset dan pemantauan. Dan yang kelima, Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai jaring pengaman sistem keuangan melalui fungsi bank sentral sebagai leader of the last resort. Tujuan Bank Indonesia. Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kemudian tugas Bank Indonesia. Bank Indonesia didukung oleh 3 pilar yang merupakan 3 bidang tugasnya. Ketiga tugas ini adalah 1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter.
Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta yang ketiga, menjaga stabilitas sistem keuangan. Selanjutnya, hubungan Bank Indonesia dengan pemerintah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang Bank Indonesia, yaitu nomor 23 tahun 1999, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2009. Dan yang terakhir, hubungan Bank Indonesia dengan luar negeri. Bank Indonesia menjalin hubungan kerja dengan lembaga-lembaga internasional dalam bidang, yaitu satu, intervensi bersama untuk kestabilan pasar valuta asing. Yang kedua, penyelesaian transaksi lintas negara. Yang ketiga, hubungan koresponden. Yang keempat, tukar-menukar informasi mengenai hal-hal terkait dengan tugas-tugas selaku bank sentral, termasuk dalam melakukan pengawasan bank. Dan yang kelima, pelatihan atau penelitian di bidang moneter dan sistem pembayaran. Demikian pemaparan singkat tentang lembaga keuangan dan bank sentral yang ada di dalam hukum perbankan. Semoga apa yang sudah disampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Dan di video ini saya ingin mengajak kepada kita semua, kepada teman-teman, kepada adik-adik, bagi yang ingin melanjutkan studi ke jenjang S1, di sini saya ingin merekomendasikan sebuah kampus dengan biaya kuliah yang terjangkau, tentunya dengan fasilitas yang memadai dan dengan tenaga pendidik yang profesional, yaitu kampus Universitas Pembangunan Indonesia Manado atau kita kenal dengan UNPI Manado, di mana Universitas Pembangunan Indonesia Manado sendiri merupakan salah satu perguruan tinggi yang ada di kota Manado yang memiliki beberapa fakultas yang sudah terakreditasi, yang setara dengan beberapa fakultas terkemuka lainnya yang ada di kota Manado. Adapun beberapa fakultas yang ada di UNPI Manado yaitu Fakultas Keperawatan, Fakultas Hukum, Fakultas Pertanian, Fakultas Teknik, Fakultas Sospol, dan Fakultas Sastra. Tentunya dengan visi menjadi perguruan tinggi yang unggul, berkualitas dan mandiri, dan berdaya saing global pada tahun 2025. Saya mengajak kepada kita semua, ayo bergabung bersama kami di UNPI yang sudah terbukti melahirkan sarjana yang berkualitas dan berdedikasi. Akhirnya, saya Arvan Semlondo, sekian dan terima kasih.